Pagi teman-teman semua. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput data atau mendaftarkan nasabah baru lewat aplikasi SPAJ Mobile ya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah input datanya di aplikasi Mobis dan sekarang kita harus lengkapi datanya lewat SPAJ Mobile. Nah, teman-teman, di sini banyak nanti data yang akan diisi dari atas sampai ke bawah ya. Jadi sebagian juga tadi ada yang sudah terisi ketika teman-teman menginput data di Mobis, maka otomatis ada data yang akan masuk ke sini. Lalu berikutnya nanti ada kuesioner, lampiran, dan dokumen. Nah, oke, kita akan coba satu-satu. Pertama, di bagian paling atas ada pilihan metode penawaran ya. Jadi teman-teman, video ini merupakan video tutorial ya. Jadi datanya tidak lengkap saya tulis. Jadi yang penting teman-teman sudah paham, nanti akan saya tunjukin, saya jelasin satu persatu sehingga teman-teman semua bisa paham ketika ingin melakukan pendaftaran nasabah baru. Nah, oke teman-teman, pilihan di sini ada dua ya. Jadi teman-teman pilih tatap muka langsung. Lalu selanjutnya untuk data-data ini akan secara otomatis terisi ya, karena teman-teman tadi sudah ngisi di aplikasi Mobis. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, di sini ada alamat korespondensi. Alamat korespondensi sama dengan alamat KTP. Nah, teman-teman, alamat korespondensi ini yaitu alamat tempat tinggal sekarang. Nah, tujuannya kalau misalnya ada berkas-berkas yang akan dikirim oleh perusahaan nantinya, maka akan dikirim ke alamat yang kita isi di sini. Nah, jadi alamat korespondensi ini bisa juga sesuai dengan KTP jika misalnya teman-teman atau nasabah tersebut tinggal di tempat yang sama. Tapi jika beda, maka alamat korespondensi ini harus teman-teman isi secara manual. Kalau tadinya alamatnya sama dengan KTP, maka teman-teman tinggal centang ini aja, secara otomatis akan mengikut data yang dari atas. Nah, karena ini alamatnya berbeda dengan alamat KTP, maka akan diisi secara manual. Nah, teman-teman isi secara manual, sesuaikan data dengan nasabah baru, alamat korespondensi. Nah, teman-teman, alamatnya ini kita contohin aja Kareho. Lalu pastikan alamatnya teman-teman harus ada ini ya, nomor rumah dan jalan. Apa tujuannya? Agar dengan adanya petunjuk jalan dan nomor rumah, maka kalau ada berkas yang akan dikirim perusahaan dari kantor, pihak kurir bisa mengantarnya di tempat. Nah, tapi di Indonesia ini teman-teman banyak daerah-daerah yang tidak ada jalannya sama nomor rumah ya. Maka cara sederhananya adalah dengan kita memberikan atau memasukkan alamat petunjuk lainnya. Contoh, alamat Kareho, misalnya rumah si nasabah ini ternyata depan rumahnya ada puskesmas. Misalnya puskesmas Jaya. Maka di sini bisa kita tulis Kareho depan puskesmas Jaya atas nama siapa namanya sesuai KTP, atau ya harus sesuai KTP, namanya sesuai KTP. Atau misalnya ada petunjuk lain, misalnya simpang 4 kita ini ya. Oke, kita buat aja Kareho simpang 4 Kareho di sebelah kiri rumah kuning. Nah, jadi itu hanya merupakan petunjuk-petunjuk arah yang memudahkan nanti kurir bisa mengantar kalau misalnya ada paket dari perusahaan. Nah, kita lanjut berikutnya, RT RW sesuaikan juga sesuai dengan alamat tempat tinggal sekarang. Lalu masuk ke bawah teman-teman, baru kartu identitas, kartu tanda penduduk. Lalu nicknya isi sesuai dengan nick yang tertera di KTP ya teman-teman, di KTP. Kemudian nomor HP masuk. Kemudian email tadi udah otomatis ini ya akan masuk ke sini. Lalu teman-teman pengiriman polis, teman-teman pilih fisik polis. Oke, fisik polis. Lalu pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini teman-teman ada banyak pilihan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan apakah dia karyawan. Lalu jabatannya juga ada banyak pilihan jabatan. Tapi kalau karyawan, kalau misalnya dia karyawan biasa ya jabatannya staff ya. Masuk ke staff. Lalu penghasilan per tahun. Penghasilan per tahun tinggal disesuaikan ya sama nasabahnya. Di sini ada yang bisa pilih sampai 50 juta atau pilih lainnya. Nah,
Lalu tinggi badan dan berat badan. Untuk tinggi badan teman-teman pastikan tinggi badannya sesuai sekarang ya, dan berat badannya juga. Lalu teman-teman ada pilihan di sini calon pemegang polis sama dengan calon tertanggung. Nah, di sini penjelasannya adalah kalau misalnya orang yang didaftarin ini adalah sekaligus menjadi tertanggung atau yang ditanggung asuransinya, maka teman-teman tinggal centang saja ini. Ini dicentang. Namun, jika misalnya pemegang polis atau pemilik polis ini ternyata dia mendaftarkan misalnya anaknya sebagai tertanggung atau istrinya sebagai tertanggung, otomatis data tertanggungnya di sini harus diisi yang baru. Maka centang ini kita lepasin, kemudian kita isi data lengkap calon tertanggung. Data lengkapnya sama seperti data lengkapnya si pemegang polis. Jadi mulai dari KTP dan semuanya. Dan kalau misalnya tertanggung atau misalnya pemegang polis beda dengan tertanggung misalnya, maka data-data selain data KTP yang dibutuhin sama data lainnya harus dilampirin juga adalah kartu keluarga. Kalau misalnya anaknya juga kartu keluarga sama KTP ya. Tapi kalau misalnya anaknya masih di bawah umur, yang dilampirkan sebagai pengganti KTP adalah surat akte kelahiran ya, akte kelahiran sama kartu keluarga. Nah, karena di data ini, di tutorial ini kita datanya sama ya, pemegang polis sama tertanggung orang yang sama, maka secara otomatis kita centang akan mengikut ke bawah, lalu kita masuk di bagian hubungan. Nah, hubungan ini teman-teman sama penjelasannya. Kalau misalnya pemegang polis dan tertanggung adalah orang yang sama, maka kita pilih diri sendiri. Tapi kalau misalnya tertanggung beda, di sini ada pilihan-pilihannya ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau misalnya anak yang jadi tertanggung, teman-teman bisa pilih anak, atau misalnya ayah, atau misalnya istri, atau kakak, atau siapa suami. Oke, disesuaikan aja. Lalu jenis pertanggungan di sini ada 3 pilihan teman-temannya. Jadi pastikan di pilihan ini teman-teman jangan salah pilih ya, karena beda produk ya, beda manfaat. Nah, jadi di tutorial ini kita pilih Carling ya, Carling. Lalu pilihan premi 350.000 sesuaikan. Lalu setoran pembayaran pertama sesuaikan 1 bulan kah, 2 bulan kah, atau cash. Kalau cash 6 bulan, klik 6 bulan, 60 bulan. Nah, di sini kita pilih 1 bulan ya. Oke teman-teman, langsung cara pembayaran premi selanjutnya. Sini ada 2 metode, ada transfer sama auto debit. Nah, di sini dua-duanya boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih auto debit, ada berkas yang akan dilengkapi lagi. Nah, auto debit ini tujuannya agar kita tidak perlu transfer lagi setiap bulan, tapi secara otomatis akan dipotong dari rekening. Nah, ini kekurangannya adalah kalau misalnya teman-teman di ATM teman-teman kebetulan kosong, sementara teman-teman sudah punya bonus, maka secara otomatis ketika di bulan tersebut tidak terpotong preminya, maka secara otomatis bonus Anda akan hangus. Makanya kebanyakan sekarang ini memilih metode transfer ya. Ini lebih aman dengan metode transfer. Tapi kalau teman-teman sudah yakin atau nasabahnya sudah yakin dengan pakai auto debit, itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian untuk manfaat teman-teman nanti tinggal pilih tambah penerima. Ini ahli waris ya. Untuk ahli warisnya teman-teman, ahli warisnya harus ini ya, orang yang ada hubungan keluarga ya, yang maksudnya yang ada hubungan darah ya. Jadi bisa anak, bisa abang, bisa adik, bisa orang tua, bisa suami. Nah, untuk ahli waris di sini ada bisa ini ya, bisa 2 orang. Jadi kalau teman-teman pilih 2 orang, maka bagiannya nanti ada 50-50% ya. Tapi kalau 1 orang otomatis pilih bagian 100%. Lalu teman-teman di bawahnya ada alamat korespondensi, pilihan pengiriman. Nah, di sini pilihannya rata-rata alamat korespondensi ya. Karena kalau alamat agen sama alamat lancar agak ini ya, ada kendala. Maka teman-teman pilih aja alamat korespondensi, alamat yang kita isi tadi di atas. Lalu ada pertanyaan kesehatan. Nah, pertanyaan kesehatan ini teman-teman pastikan untuk dipelajari, dibaca, lalu disesuaikan. Nah, kebetulan karena ini semuanya
tidak ada masalah, maka saya isi tidak semua, tidak. Kalau misalnya salah satu nanti ada masalah di sini, kalau misalnya ada yang ya, teman-teman pilih ya, baru di kolom di bawah ini teman-teman harus ada nanti misalnya ini masih ini ya, masih tidak, misalnya merokok ya. Kalau misalnya merokok maka pilih ya. Nah, atau salah satu yang ada ya dari atas, teman-teman nanti isi di kolom ini, jelasin. Kalau misalnya ya-nya ada dua, ya dijelasin di sini dua-dua. Penyakitnya apa? Atau kalau merokok berapa batang dalam sehari? Misalnya dia merokok tadi kita pilih ya. Nah, di bawah ini kita jelasin merokok misalnya 1 bungkus sehari, merokok 1 bungkus sehari. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke bawah. Setelah semuanya sudah dipilih dan sudah dibaca, baru centang bagian bawah. Nah, ini sudah selesai ya. Kita masuk ke menu kedua, kuesioner. Nah, kuesioner ini tadi sudah yang dipilih ya, karena ini tutorial, maka saya coba jelasin satu persatu. Nah, di sini ada pilihan tahun ya teman-teman, berapa usia Anda sekarang. Nah, ini maksudnya usia si nasabah ya. Jadi disesuaikan. Sesuaikan, cek dari KTP-nya. Oke, kebetulan di sini di bawah 30 tahun ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Anda mempunyai rencana untuk menggunakan tabungan Anda dengan jumlah besar dalam waktu dekat? Nah, tentu saja nasabah sudah tahu ya bahwa kontrak menabung premi di sini 5 tahun. Maka tentu saja kita nasabah nggak memiliki ini ya, rencana untuk menggunakan tabungan dalam jumlah besar dalam waktu dekat ya. Karena dia sudah tahu bahwa kontrak kita 5 tahun. Maka di sini bisa kita pilih tidak yakin ya, tidak yakin. Lalu pertanyaan ketiga, jika Anda akan berinvestasi, jangka waktu mana yang Anda pilih? Nah, tentu bisa disesuaikan yang teman-teman, bisa 5-7 tahun minimal lah ini, karena kontrak kita 5 tahun. Lalu berikutnya bisa di atas 7 tahun juga. Jadi ini disesuaikan teman-teman ya, bisa dipilih, sesuaikan aja. Bisa pilih 5-7 tahun atau di atas 7 tahun, boleh. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak uang yang Anda sisihkan untuk setiap bulan, untuk ditabung setiap bulan? Nah, di sini tergantung nasabah ya, berapa ya. Jadi pada rata-rata, pada umumnya kalau orang Indonesia ya masuk ke ini, ke pilihan pertama ya, sampai dengan 1 juta. Lalu di mana Anda menempatkan sebagian besar tabungan Anda? Di sini ada pilihannya teman-temannya. Dan karena sebagian besar bank dan deposito, di tutorial ini saya pilih bank dan deposito ya. Walaupun nanti ada yang memang nabung di saham juga, ada di properti, tapi karena di tutorial ini saya pilih bank atau deposito. Jadi teman-teman akan sesuaikan aja nanti sesuai dengan si nasabahnya. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah Anda mengikuti hasil dari pembangunan investasi yang Anda lakukan? Nah, di sini ada 4 pilihan ya. Ada yang tidak pernah, jarang, sering, selalu. Nah, oke, kita pilih tidak pernah. Lalu jika ada berbagai pilihan, kemungkinan hasil pengembalian investasi seperti bawah, mana yang akan menjadi pilihan Anda? Nah, ada pilihan juga, ada 4 ya teman-teman. Nah, karena kita masih masuk resikonya masih ini ya, yang pengembaliannya yang masih mulai dari kecil sampai ke atas, maka kita bisa pilih ini ya, investasi yang memberikan kemungkinan pengembalian hasil 3-22%. Lalu pertanyaan berikutnya, jika Anda memiliki investasi dalam USD ketika kurs yang berlaku adalah rep 10.000 per USD, maka bagaimana reaksi Anda jika kurs turun ke 7.500 rupiah? Nah, di sini ada pertanyaan, teman-teman bisa sesuaikan ya. Apakah mencairkan investasi segera, tidak perlu dan tetap tenang, menunggu dan pencairan investasi, atau membeli lebih banyak dolar? Nah, karena pada umumnya rata-rata kita nggak terlalu familiar dengan bahasa-bahasa ini. Tapi ini kembali ke nasabah, karena nasabah juga yang memang udah familiar dengan pilihan-pilihan ini. Jadi kalau misalnya tidak familiar dengan ini ya, kita bisa pilih tidak perlu dan tetap tenang. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, mana yang akan Anda pilih dari beberapa kombinasi hasil dan resiko untuk investasi Anda? Nah, di sini ada 4 pilihan teman-teman ya. Nah, sesuai dengan 3i Networks, resiko kita adalah resikonya agak rendah ya. Resiko agak rendah, walaupun investasinya juga agak rendah. Jadi ya kebanyakan bisa kita pilih ini ya, resiko rendah walaupun hasilnya investasi rendah. Nah, untuk questionnaire sudah selesai ya. Sudah selesai, kita masuk ke
menu lampiran. Nah, ini teman-teman nanti tinggal centang aja nih, centang, ada 2 centang, lalu masuk ke dokumen. Dokumen ini teman-teman, ini adalah surat pernyataan calon pemegang polis yang diisi nanti sama nasabah atau sama sponsornya. Nah, di sini nanti teman-teman foto, setelah difoto baru diupload di sini. Nah, jadi kadang ada masalah teman-teman kalau misalnya hasil kameranya lebih bagus atau berkualitas, kebanyakan ukurannya itu masuk ke MB, bisa di atas 5 MB, sehingga ketika diupload di sini gagal upload. Maka solusi secara sederhananya adalah pertama teman-teman dulu kirim ke Messenger misalnya atau media sosial lain foto SPAJ tadi. Nah, setelah itu dari sana nanti teman-teman download lagi. Setelah di-download, otomatis nanti ukuran filenya akan berkurang, baru teman-teman masukkan ke sini, ke galeri untuk upload. Nah, baru data di bawahnya teman-teman di sini foto ini ya, yang di bawahnya foto EKTP itu otomatis akan masuk. Lalu di bawahnya nanti ada dokumen lain-lain. Di sana bisa diisi dokumen-dokumen pendukung kalau misalnya data yang di atas ini ada yang kurang. Contoh, misalnya seperti yang saya jelaskan di penjelasan di Mobis tadi, kalau misalnya KTP-nya buram bisa dimasukkan di sini, kartu keluarga di bagian dokumentasi lain-lain. Oke teman-teman, sebelum dilakukan draft, atau teman-teman juga bisa draft ya. Draft ini tujuannya untuk menyimpan data ini. Jadi sebenarnya bagus sih setiap teman-teman sudah selesai yang satu langsung klik draft, karena agar apa yang sudah kita isi tadi tersimpan. Jadi ketika misalnya tiba-tiba aplikasinya error, maka datanya sudah tersimpan. Nah, jadi saya saranin lagi setiap isi form dari awal sampai selesai selalu klik yang namanya draft ya, biar tersimpan. Nah, jadi setelah draft, sebelum teman-teman submit, teman-teman bisa cek lagi dari awal. Cek dari awal dari atas sampai ke bawah. Lalu cek lagi berikutnya. Yang penting sampai berikutnya. Setelah teman-teman memastikan semua sudah benar, baru teman-teman pilih submit. Nah, setelah submit nanti teman-teman akan di sini akan muncul nanti submit berhasil. Setelah itu teman-teman masuk lagi ke aplikasi Mobis. Kemudian masuk ke menu pendaftaran. Di sana nanti akan ada nomor virtual account untuk pembayaran premi pertama. Nah, virtual account itu akan berlaku hanya sekali aja ya. Nanti berlaku untuk pembayaran pertama saja. Nah, setelah nanti approve, maka akan keluar lagi nomor virtual account untuk yang selanjutnya yang berlaku dari bulan kedua hingga selesai. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dengan video ini sepertinya tidak susah ya untuk melakukan yang namanya pendaftaran nasabah. Ya, walaupun sedikit agak lama, nggak apa-apa. Yang penting semakin sering nanti teman-teman isi input, maka saya yakin semakin cepat Anda untuk menyelesaikan penginputan data satu orang. Oke teman-teman, demikian saja, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada nanti pertanyaan, komen aja di dalam video ini ya. Oke, go Kron.